Perseteruan Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar kini sudah memasuki ke tahap yang lebih serius. Hari ini, Luhut mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan mengenai laporannya terhadap Haris Azhar. Luhut mengatakan dirinya tidak terima telah difitnah mengenai keterlibatannya dalam bisnis tambang emas di Papua. Menurut Luhut, informasi tersebut telah membuat marah keluarganya, apalagi sampai didengar oleh anak, cucu, dan menantunya. Padahal ia tidak terlibat sedikit pun mengenai bisnis tambang emas di Blok Wabu, Papua. Dilansir dari suara.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan 12 barang bukti ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Diretkrimsus. Barang bukti itu diserahkan untuk melengkapi laporan terhadap Direktur Lokataru, yakni Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Luhut, Jennifer Girsang, mengatakan barang bukti itu diserahkan kliennya saat diperiksa penyidik tadi pagi. Beberapa barang bukti itu diantaranya video yang diunggah oleh akun YouTube Haris Azhar, flashdisk hingga bukti somasi. Barang bukti yang kami serahkan kurang lebih 12, tentu barang bukti ini sangkut pautnya dengan laporan yang kami ajukan kaitannya dengan fitnah dan pencemaran nama baik, kata Jennifer di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 27 September. Menurut Jennifer, Luhut berharap kasus ini bisa diproses secara tuntas sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Klien kami sampai ke penyidik agar proses ini dapat ditindaklanjuti untuk minta kepastian hukum di negara Indonesia, katanya. Beliau tadi juga berpesan agar proses ini tidak boleh diintervensi. Saya datang sebagai warga negara Indonesia yang cari keadilan. Karena nama baik saya, kehormatan saya sudah dicemarkan. Akibatnya anak, cucu, dan keluarga saya juga nggak terima atas ketidakbenaran yang sudah disampaikan itu, tutur Jennifer meniru pernyataan Luhut. Luhut sebelumnya mengklaim tak memiliki bisnis di Papua. Dia membantah pernyataan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang mengungkap adanya dugaan keterlibatan dirinya dengan bisnis tambang di Blok Wabu. Hal itu disampaikan oleh Luhut seusai diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin 27 September 2021. Dia diperiksa selama 1 jam sebagai pihak pelapor. Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua. Sama sekali tidak ada, apalagi itu di bidang pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada, kata Luhut. Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyinggung soal hak asasi manusia. Sebagai aktivis, Luhut meminta Haris Azhar dan Fathia bisa juga menghormati hak asasi dirinya. Jangan mengatakan hak asasi yang ngomong aja. Hak asasi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tua, kakeknya, membuat kecurangan di Papua yang tidak pernah dilakukan, katanya. Lebih lanjut, Jenderal Purn TNI itu juga menyatakan siap buka-bukaan di pengadilan untuk pembuktian bahwa pernyataan Haris Azhar dan Fathia soal keterlibatan dirinya dengan bisnis tambang di Blok Wabu, Papua tidaklah benar. Pernyataan ini merespon tantangan tim hukum Haris Azhar dan Fathia yang mengecam akan membongkar bagaimana keterlibatan Luhut dalam bisnis tersebut. Nanti kalau saya salah ya dihukum, kalau yang dilaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum, ujarnya. Luhut sebelumnya melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan tersebut telah terregistrasi dengan nomor STTLP-B-9-2021-SPKT- Polda Metro Jaya tertanggal 22 September 2021. Dalam laporannya, Luhut menyertakan barang bukti berupa video yang diduga diunggah oleh akun YouTube milik Haris Azhar. Keduanya dipersangkakan dengan pasal 45 Junto pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Luhut berdalih melaporkan kedua aktivis HAM itu demi mempertahankan nama baiknya, anak dan cucu.
Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena 2 kali saya sudah meminta Haris Azhar dan Fathia meminta maaf, enggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan, kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 22 September lalu. Luhut juga mengemukakan jika dirinya sempat meminta Haris Azhar dan Fathia untuk menyampaikan permohonan maaf, namun hal itu tak kunjung dilakukan. Saya sudah minta bukti-bukti tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya kira pembelajaran kita semua masyarakat, banyak yang menyarankan saya tidak begini, membuat laporan polisi. Tapi saya bilang, tidak. Saya mau menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia itu yang merasa publik figur itu menahan diri untuk memberikan statement-statement tidak bertanggung jawab, imbuhnya. Nurholis Hidayat, salah satu anggota dari tim pendamping hukum Haris Azhar dan Fathia, menyayangkan sikap Luhut yang membuat laporan atas hasil penelitian tersebut. Namun di sisi lain dia menilai ini menjadi momentum untuk membongkar data soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua. Dia mengatakan ini sebagai kesempatan untuk mengungkap kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia. Ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam Blok Wabu, kata Nurholis dalam konferensi pers yang dikutip oleh suara.com pada Kamis 23 September 2021. Berkenaan dengan itu, Nurholis juga mengecam akan mengungkap bagaimana sosok Luhut sebenarnya serta jejak langkahnya dalam konflik kepentingan di Papua. Bisnis tambang yang melibatkan Luhut, kata dia, memiliki dampak buruk bagi orang asli Papua. Bagaimana proses dia selama ini, jejak langkahnya dalam konflik kepentingan, dugaan konflik yang kepentingan di dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak kepada penderitaan rakyat Papua, ujarnya. Blok Wabu diketahui merupakan salah satu kawasan di Intan Jaya. Papua memiliki tambang emas. Menurut data yang dimiliki Kontras, terdapat 4 perusahaan tambang yang berada di Blok Wabu. 2 dari 4 perusahaan yakni PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Kurota Ain disebutkan terrealisasi dengan Luhut. Tidak hanya itu, diberitakan secara terpisah oleh Detik.com Jakarta, Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Polisi mengedepankan upaya mediasi untuk penyelesaian perkara terkait Luhut dan Haris Azhar Fathia itu. Di sini ada surat edaran Kapolri tersangkut masalah ini. Nanti yang kita kedepankan adalah mediasi di tahap penyelidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 27 September. Sebagai catatan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat edaran bernomor SE-2-11-2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan SE ditandatangani pada Jumat 19 Februari. Isi surat edaran itu salah satunya meminta penyidik polisi mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Listio juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.